أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengucapkan rasa syukur kita, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Apakah itu nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita mendoakan Nabi kita atas ucapan salam itu adalah termasuk doa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema atau judul khutbah Jumatnya insyaallah yang saya beri judul yaitu Tinya salat Jumat menuju berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah bisa dikatakan bahwa hari Jumat terkhusus sebagai orang Islam yang dilaksanakan dalam satu minggu atau sekali dalam satu pekan kita melaksanakan salat Jumat. Bisa dikatakan bahwa hari Jumat itu adalah hari raya bagi kaum muslim, terkhusus laki-laki, dan disunnahkan bagi perempuan. Artinya tidak diwajibkan perempuan untuk datang salat Jumat. Tetapi bila mana dia melaksanakan salat Jumat, dia tidak lagi salat duhur atau lepas dari beban daripada salat duhur dengan melaksanakan salat Jumat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemana tadi ayat anjuran salat Jumat, karena begitu pentingnya namanya salat Jumat sehingga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bila mana sudah datang salat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Dalam ayat ini artikan adalah jual beli.
bukan pekerjaan. Kenapa bukan pekerjaan yang lain? Karena pada saat itu turun wahyu adalah kebanyakan di Arab atau di Mekah adalah penjual, tidak pergi sholat. Maka biasa ada timbul pertanyaan baik kita kaum muslimin, orang Islam, kenapa ada suatu masjid 2 kali azan? Kenapa juga ada hanya 1 kali saja? Masing-masing ada sejarahnya. Sejarah yang 2 kali azan karena pada saat itu khatib sedang naik di mimbar, tetapi masih banyak yang berkeliaran di luar menjual sehingga turunlah ayat ini. Maka itulah kita pahami ada yang namanya azan 2 kali. Karena sempurnanya salat Jumat itu bila ada sudah cukup 40 orang. Tetapi bukan berarti tidak cukup 40 orang kita tidak bisa melaksanakan salat Jumat, bisa. Hanya saja sejarahnya kenapa ada mengatakan 40 orang. Karena 40 orang ini bila mana berdoa bersamaan mengucapkan amin, maka insya Allah doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa kita pahami bahwa bila mana hari Jumat telah datang, maka kita persiapkan diri kita untuk salat Jumat. Karena salat Jumat ini tidak bisa seperti dengan salat-salat yang lainnya. Yang terkadang ada saudara muslim kita yang tidak paham bahwa terkadang dia terlambat 1 rakaat. Artinya sudah khatib khutbah, dia terlambat 1 rakaat saat salat, maka dia salat karena dia taunya bahwa salat Jumat itu 2 rakaat, tetapi ketinggalan 1 rakaat, maka dia juga ganti 1 rakaat. Bila mana seperti itu pemahaman kita, atau terlambat 1 rakaat dalam salat Jumat, maka dalam 1 rakaat itu kita niatkan rubah menjadi salat duhur. Perlu kita pahami ini, karena terkadang ada saja yang sering terjadi bagi kita kaum muslimin, kaum muslimah saat terlambat. Tapi perlu kita pahami bahwa hari Jumat itu perlu kita hati-hati, karena ini hari Jumat adalah banyak keberkahan yang dikandung di dalamnya. Olehnya itu, tinggalkanlah segala pekerjaan kita, bukan hanya jual beli, pekerjaan apapun itu, perkantoran, pertanian, maka kita tinggalkan pekerjaan itu untuk bersiap-siap salat Jumat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah hal yang sangat terbaik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita ini pernah mendengar bahwa mana yang kita pilih, dunia atau akhirat. Tentu kita berpikir bahwa kadang ada juga yang menjawabnya bahwa saya pilih adalah dunia karena kita tinggal di dunia. Ada yang menjawabnya kita pilih di akhirat karena dunia ini hanyalah sementara. Pada hakikatnya kita ini adalah berasal dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali ke akhirat. Dan ada juga yang menjawab, saya pilih dunia dan akhirat. Maka inilah timbul suatu perkataan
atau makna yang sering kita dengarkan bahwa seimbangkan dunia dengan akhirat. Kita bisa pahami mana yang dimaksud dengan mengimbangi, seimbangkan dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan menyeimbangkan dunia dan akhirat, artinya kita hidup di dunia ini bersenda gurau banyak kesenangan-kesenangan, jangan lupa akhirat kita. Jangan lupa bekal untuk akhirat. Jangan lupa untuk membangun di akhirat. Itu artinya kita membangun di dunia adalah rumah semewah-mewah, kita beli kendaraan yang baik, tapi kita lupa kepada akhirat. Artinya jangan lupa akhirat. Kita di dunia ini kaum muslimin, siapa yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka akan dibangunkan pula rumah di akhirat atau istana di akhirat. Jadi jangan pelit, jangan lawan hawa nafsu kita demi kebaikan adalah membangun rumah Allah di dunia adalah masjid ini. Ini adalah rumah Baitullah. Jadi bila mana membutuhkan pembangunan, ada uang yang bisa kita impatkan sedikit untuk masjid, maka kita bangun masjid itu, insya Allah. Apa yang kita, karena rumah yang dibangun Allah Subhanahu wa taala di akhirat bukan rumah-rumah biasa, tapi adalah istana, tidak ada bandingannya di dunianya Allah, di dunia yang kita tempati ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, mari kita perhatikan bila mana sudah masuk hari Jumat, jangan sampai hari Jumat itu terlewatkan. Kita kembali masuk masjid, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hidup di dunia ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa kembali dengan baik, husnul khatimah, kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran mu'amaran wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fima amara wantahu amma naha wa zad. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر الله يعلم